kejahatan seksual, adanya sekarang ini malah kejahatan berbasis cyber. Ya. Waktu di pondok tidak pakai HP, tapi pulang ke rumah sudah pakai HP. Tergabunglah dalam satu grup nasional, tapi grup itu adalah grup esek. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah kehidupan. Ia lahir dari rahimmu, tapi bukan milikmu. Setidaknya itu adalah sepenggal puisi yang dahsyat dari Khalil Gibran. Siapa yang tak sayang anak? Tapi kadang banyak orang yang tidak mengurus anak. Hari ini saya beruntung karena ada seorang pria yang hari-harinya memang mengabdikan dirinya berbicara tentang anak. Berbicaranya di mana? Di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Riau. Selamat datang Bang Eri Sarial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar anak Abang? Anak saya sehat walafiat, ada di rumah dalam keadaan terlindungi. Masya Allah. Ada yang sudah masuk pesantren, alhamdulillah sudah mendapatkan hak-haknya, mendapatkan pendidikan. Masya Allah. Abang, kenapa kalau saya lihat riset tentang Bang Eri ini, Abang sangat fokus terhadap bagaimana membicarakan tentang anak, kemudian mungkin terjun menyelesaikan persoalan-persoalan anak? Iya, tentunya saya pernah jadi anak, Bang Hardi, dan saat ini punya anak. Jadi anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam keluarga, dalam diri kita, bagi setiap manusia, setiap orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Anak itu adalah aset yang harus kita jaga, harus kita lindungi, sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapannya, sesuai dengan cita-citanya. Jadi aset ini harus dijaga, harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan sehingga anak ini menjadi manusia yang berkualitas. Ya, berarti anak pemilik masa depan. Ya, anak pemilik masa depan sesuai dengan apa yang disampaikan Yusuf Khalil Gibran. Kalau demikian, tentu Abang berada di sana yang tadi melihat situasi anak sendiri, mungkin juga situasi anak orang lain, dan akhirnya Abang bergabung di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Riau. Apa tugas dari KPPAD itu, Bang? Ya, tugas KPPAD ini menurut saya sangat luas sekali ya, Ya. sangat besar. Amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, ditambah lagi amanah dari Perda Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau, yaitu adalah bagaimana hak-hak setiap anak di Provinsi Kepulauan Riau ini itu didapatkan. Semua macam hak, ada 31 yang ada dalam undang-undang kita. 31 hak anak. Iya. Dan setiap anak itu harus tidak hanya hak, tapi harus terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, perlakuan salah. Jadi tidak hanya sekedar hak, ketika ada haknya terpenuhi, belum tentu dia terlindungi dari kekerasan. Makanya ini mencakup semua aspek perlindungan anak. Mulai dari dia dalam kandungan, ketika dia lahir, tumbuh berkembang, sampai dia belum genap 18 tahun. Di undang-undang kita seperti itu, anak, janin, dan Sampai berusia 18 tahun. 18 tahun. Dari peristiwa itu yang berada di sebuah komisi, apa-apa yang bisa Abang gambarkan tentang keadaan anak Kepulauan Riau? Iya, anak-anak di Provinsi Kepulauan Riau ini sangat beragam menurut saya. Ya. Ada yang hidup di mainland, atau pulau-pulau besar, ada yang hidup di hinterland. Tentu kondisinya berbeda ya. Benar. Berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerahnya. Kemudian fasilitas, infrastruktur, dan ini akan mempengaruhi kualitas anak itu sendiri. Karena pemenuhan hak dasar itu, katakanlah bicara soal pendidikan, berbeda anak-anak yang di Batam dengan anak-anak yang di pulau. Benar. Dalam hal menerima kualitas pendidikan, dan itu akan mempengaruhi sumber daya manusia anak.
Makanya pemerataan pendidikan itu sangat penting. Sehingga setiap anak ini mendapatkan pendidikan yang sama, tidak ketinggalan. Makanya diberi juga kemudahan-kemudahan bagi anak-anak yang di hinterland, bagaimana dia bisa mengakses pendidikan itu lebih baik, bisa sekolah semua, termasuk juga ada hak kesehatan, hak sipil kebebasan berupa akte lahir, partisipasi anak. Jadi ini mencakup, menurut saya ini tugasnya luar biasa ya. Dan ini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Bicara anak bukan bicara anak kita sendiri, tapi adalah bicara soal bagaimana ini ada generasi penerus yang harus kita selamatkan. Jadi tanggung jawabnya bersama ini. Bicara anak kita adalah bicara anak bangsa. Anak bangsa. Nah, kalau begitu, saya tertarik tadi dari janin. Tapi janin tentu saja itu dekat sekali persoalan dengan ibunya. Iya. Tapi bila dekat dengan pemerintah, maka ada satu hak anak adalah mendapatkan akte kelahiran. Bagaimana persoalan akte kelahiran sendiri di Kepulauan Riau ini? Apakah memang semudah itu seorang anak dapat mendapatkan akte kelahirannya? Iya. Akte kelahiran adalah salah satu hak dasar ya. Ya. Dan itu undang-undang administrasi kependudukan kita sudah mengamanatkan itu ada kewajiban pemerintah. Ya. Ya, awalnya itu adalah kewajiban orang tua untuk mengurus, dan itu tetap masih berlangsung menjadi kewajiban orang tua, tapi pemerintah juga harus proaktif mendata, mendatangi, ya mungkin lewat tidak langsung, kan ada katakanlah ibu bidan atau puskesmas segala macam, sehingga pemerintah ini ada upaya turun ke lapangan untuk mendata siapa sih anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran. Bicara akte kelahiran ini adalah hak dasar utama sekali bagi anak, identitas dasar, sehingga yang akan mempengaruhi yang lain. Ketika anak tidak mendapatkan akte lahir, mungkin saja dia tidak bisa terlayani di rumah sakit ketika dia sakit misalnya. Benar. BPJS. Benar. Kemudian sekolah juga akte lahir. Ya. Jadi ini harus hak utama anak yang harus didapatkan, sehingga kedepannya itu ini ada bentuk pengakuan negara ya. Sebagai warga negara tentu kan harus punya harus punya dokumen dasar. Akte lahir ini adalah bentuk dari pengakuan negara bahwa anak ini adalah warga negara Indonesia, seperti itu. Berarti ini sudah berjalan bahwa anak Kepulauan Riau memang harus mempunyai akte kelahiran dan pemerintah mewajibkan untuk anak itu dapat. Iya, alhamdulillah untuk Provinsi Kepulauan Riau kepemilikan akte lahir itu sudah di atas rata-rata angka nasional. Alhamdulillah. Bahkan sudah sampai pada 80% di atas, bahkan ada yang 90%. Seperti Bintan, Anambas. Anak akan berkembang dan terus berkembang. Setidak-tidaknya KPPAD juga tadi melakukan pengawasan dan juga melakukan perlindungan. Anak mempunyai kebebasan, tetapi di sisi lain juga anak bisa mendapatkan hal-hal yang dia tidak sadar, bahkan tidak tahu. Dan tentu saja ini ada anak-anak kita yang mengalami nasib buruk. Misalkan adanya kejahatan seksual, adanya sekarang ini malah kejahatan berbasis cyber. Ya. Abang memandang di Kepulauan Riau ini bagaimana? Iya, bicara anak ini memang manusia yang belum yang belum utuh ya. Dia berproses tumbuh dan berkembang, termasuk pemahamannya soal hukum. Jadi anak itu tidak cakap hukum. Ketika dia melakukan kejahatan itu kita jangan langsung memvonis sebagai orang tua. Sebagai katakanlah kami juga tidak melakukan vonis anak ini bersalah segala macam. Anak itu bisa kalau dia jadi pelaku bisa jadi dia disebut korban. Karena mungkin korban dari apa? Mungkin kesalahan orang tua, kesalahan lingkungan, atau mungkin juga ada kesalahan pemerintah di situ yang katakanlah tidak melaksanakan amanah undang-undang. Jadi anak-anak melakukan kejahatan atau ada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, mungkin itu karena dia tidak paham. Jadi dia bagian dari proses tumbuh kembang anak sebenarnya. Kalau dia tidak paham dari suatu tindak pidana, dan memang rata-rata kami lakukan semacam telaah, rata-rata anak-anak yang melakukan tindak pidana, apakah pencurian, pencabulan atau tindak pidana yang lain,
termasuk perkelahian, bullying juga di sekolah yang marak, itu rata-rata mereka tidak paham, ikut-ikutan. Mereka tidak paham konsekuensi hukum yang akan diterima, padahal hukum sudah mengatur. Tapi kan anak kan tidak baca, tidak paham juga, dan mereka juga tidak melek ke situ sebenarnya, tidak sampai anak-anak harus belajar seperti itu ya. Sehingga kitalah yang harus memberikan pengertian bahwa ketika ada kasus kita bantu, dan kita selalu memberikan edukasi kepada anak nilai-nilai yang sebenarnya harus kita tanamkan kepada anak. Kemudian kita bantu perlindungan hukumnya agar anak-anak ini tidak dihukum. Ada proses, makanya dari sekarang ini sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu mengedepankan restoratif justice. Ketika ada anak melakukan tindak pidana, itu tidak langsung dihukum, tapi ada proses diskresi. Tapi diawali dulu proses diversi. Jadi anak-anak ini ada kasus-kasus yang katakanlah ringan, kemudian ancaman di bawah 7 tahun, itu bisa didamaikan dengan secara kekeluargaan dengan proses mediasi. Kemudian dari proses mediasi ini pihak aparat penegak hukum mengeluarkan dari sistem peradilan ke luar peradilan sehingga dia tidak dihukum. Oh ya, seperti itu. ABH itu ya. ABH, anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum. Tapi kita juga melihat terjadinya nasib pada anak ini bisa disebabkan juga oleh konflik orang tua. Bisa saja orang tua rumah tangganya tidak nyaman dan malah mengarah ke perceraian. Anak juga menjadi korban. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang sebenarnya sebaiknya dilakukan anak yang mungkin akibat dari yang dia tidak tahu juga konflik orang tuanya itu? Iya, ini menarik nih Bang Hardi. Ini termasuk kasus yang banyak di Batam ini karena perceraian kita cukup tinggi ya. Di pengadilan agama, saya pernah menjadi hakim mediator di pengadilan agama. Itu satu tahun itu ada 2.000 gugatan. 2.000 kasus gugatan. Dan mayoritas adalah perceraian. Iya. Dan perceraian itu adalah cerai gugat dan itu diikuti dengan perebutan hak asuh. Dampak dari perceraian ini adalah kan anak. Betul. Anaknya. Jadi ada yang memang orang tua, kebanyakan orang tua sudah mulai peduli ya. Dia berebut anak itu tanda dia peduli. Bahwa dia ingin mengasuh, katakanlah pihak ibu, pihak bapak juga seperti itu. Ada yang memang tidak diperebutkan, ada yang lebih paham lagi dia ini tidak berebutkan asuh tapi dia asuh bersama. Kan seperti itu. Tapi intinya bagaimana dampak dari perceraian itu adalah diminimalisir, jangan sampai mengganggu tumbuh kembang anak. Dan kita banyak masuk laporan ke kita terkait dengan perceraian ini adalah penelantaran, kemudian berdampak kepada pendidikan, kemudian anak juga dari keluarga-keluarga kan menimbulkan keluarga rentan nih, bercerai sehingga muncul keluarga rentan. Ini anak-anak rentan menjadi pelaku, bisa jadi muaranya jadi ABH, menjadi pelaku tindak pidana, menjadi korban tindak pidana. Ada juga yang cyber tadi itu ya, kejahatan anak sekarang justru banyak, semakin lama semakin banyak di cyber jenis kejahatannya. Jadi anak-anak ini rentan menjadi korban, termasuk ya dibawa kabur, kemudian tereksploitasi misalnya, karena memang di keluarganya ini tidak utuh, tidak ada penanaman nilai-nilai, penguasaan orang tua tidak ada. Ini yang kita lakukan, makanya kita ada program-program mediasi untuk menyatukan kembali keluarga yang ini. Kalau tidak bisanya masalah anaknya yang kita mediasikan supaya tidak rebutan hak asuh itu jangan sampai mengganggu hak anak yang lain. Kemudian kita bahkan dari awal sebelum menikah itu kita ada program pendidikan bagi keluarga calon pengantin ya, bagi calon pranikah. Pendidikan pranikah. Itu juga kita lakukan karena pasangan-pasangan muda ini harus dibekali dengan parenting ya. Ilmu bagaimana menjadi orang tua, karena kan itu tidak ada sekolahnya. Kalau di Islam ya, kalau belakangan ini sudah mulai diwajibkan, tapi kalau di agama lain kan bahkan sampai 3 bulan. Di Singapura itu sampai dikeluarkan ijazah sampai 7 bulan. Ada kursusnya. Sementara kita kan kadang-kadang besok mau nikah, hari ini baru nikahin 1 jam. Ini persoalan yang Iya. sehingga muncul keluarga rentan. Bang Heri. Ya. Hari ini orang menyebut zaman kita zaman digitalisasi, dan akhirnya muncul yang saya sebutkan tadi dan Bang Heri juga sebutkan,
ada kejahatan cyber. Tapi handphone tak bisa lepas dari anak kita. Gadget ini seakan-akan sekarang jadi mainan. Kalau dulu kita main kelereng, sekarang orang main handphone anak-anak kita. Iya. Nah, ini dampak positif atau dampak negatifnya bagaimana pandangan Bang Heri ini? Iya, ini bicara gadget ini pembicaraan nggak tuntas-tuntas juga. Iya. Dari dulu ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Ini ibarat pisau ya, bermata dua. Bermata dua. Bisa melukai dan juga bisa Menguntungkan gitu ya. ya. Ya, tergantung ini siapa yang pegang nih sekarang barang. Sekarang anak yang pegang. Anak yang pegang. Haha. Anak yang pegang tentu tidak, orang tua harus berpikir ulang untuk memberikan anaknya gadget kalau tidak dipersiapkan. Kalau kami sebenarnya ini pertanyaan yang sering kami dengar sebenarnya ini dari Bang Hardi ini terkait ini. Ya tentu seyogyanya memberikan handphone itu adalah ketika anak sudah balik. Tapi menjelang balik itu, menjalankan beri handphone kan ada proses yang harus dilalui antara orang tua dengan anak. Dengan pendidikan di rumah seperti apa, parentingnya, penanaman nilai-nilainya, apakah ini sudah tahu konsep baik dan buruk. Kan seperti itu. Karena di handphone itu kan ada nilai-nilai baik, ada nilai buruk. Ya. Bisa mengarah kepada kebaikan, Bisa karena situ juga. bisa mengarah kepada kejelekan, Ya. kejahatan, bahkan dia jadi korban, bisa jadi pelaku. Seperti tadi ada Ya. apa yang dilarikan karena melihat Facebook, Ya, itu ketemu dan seterusnya kan ya? Iya, seperti itu. Aha. Ya, sehingga ini harus ada aturan sebenarnya. Pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebelumnya juga sudah ada wacana pembatasan penggunaan HP. Misalnya? Ya, misalnya per jamnya 1 hari berapa. Kan seperti itu. Tapi sampai saat ini pun belum clear juga. Karena gini, Sehingga, Bang Heri, saya kan pernah duduk di satu Iya. kedai kopi. Jadi pas kita ngobrol-ngobrol, ya tapi di meja lain tiba-tiba ada anak menjerit. Menjerit gitu. Oh, kita bilang kenapa? Rupanya dia kalah main game. Game over. Dia sangat tidak peduli dengan lingkungannya. Iya. Itu kejadian satu. Kejadian dua, kalau kita lihat sekarang kan anak-anak masih kecil-kecil sudah dikasih nyanyi-nyanyi melalui handphone atau melihat-lihat permainan. Iya. Berarti gini, Pak Ardi. Konten-konten di internet itu kan bebas diakses oleh siapa saja. Iya, benar. Apalagi orang tua yang memang tidak memasang kontrol ya, atau semacam blok untuk situs-situs tertentu. Atau juga di situ orang tua juga tidak tahu ada. orang tua juga tidak paham. Iya, tidak paham. Di situ ada pornografi, di situ ada perjudian, ada kekerasan, ada kejahatan, ada grooming. Grooming ini juga banyak korban-korban anak. Ada upaya-upaya pelaku kejahatan pun itu menggunakan sarana cyber untuk menjerat korbannya. Benar. Dengan proses mendewasakan anak, apakah lewat grup. Di grup itu saya juga pernah nih anak Batam barusan saat ini adalah COVID, dari pondok dikeluarkan, dikembalikan orang tua. Waktu di pondok tidak pakai HP. Tapi dengan pulang ke rumah sudah pakai HP. Tergabunglah dalam satu grup nasional, tapi grup itu adalah grup esek. Itu. Artinya apa? Anak Batam itu ada mungkin belasan yang tergabung di situ. Remaja putri. Itu ada laporan ke kami. Nah, ini persoalan yang memang bisa saja kita lengah itu tidak berlangsung cukup lama. Jadi kan cukup waktu sebentar aja itu juga bisa menjadi peluang masuknya ini apa namanya hal-hal negatif bagi anak. Apalagi sekarang anak-anak di rumah pengajarannya daring online, yang anak-anak mau tidak mau dia akan memegang gadget yang sekarang terakses oleh internet. Iya. Jadi kadang-kadang dia tidak sengaja juga bisa terbuka. Walaupun memang niat awalnya tadi belajar melalui online itu kan. Iya, betul. Nah, kalau dalam situasi itu apa pesan-pesan dari KPPAD untuk orang tua, anak menyadari bahwa ada bahaya di situ? Ya, makanya ini sekarang harus dikembalikan ke orang tua. Ketika katakanlah negara belum sanggup untuk melakukan saring terhadap anak-anak ini, dampak-dampak negatif ini, saring pertama itu adalah orang tua. Jadi orang tua juga harus paham, harus belajar.
Jadi jangan mau ketinggalan dari anaknya. Kadang-kadang anak milenial ini sekarang juga banyak modus, banyak trik, sehingga orang tua tidak paham. Mungkin dari segi bahasa. Kalau dulunya pakai HP-HP jadul, mungkin SMS-nya bisa terbalik, tapi konten isinya bisa macam-macam gitu, mengarah ke negatif gitu. Orang tua Iya. bacanya, oh ini anak Iya. hal yang biasa gitu kan. Nah, ini orang tua kita harus cerdas sebenarnya. Orang tua harus menguasai parenting zaman milenial. Betul. Tidak lagi parenting zaman all gitu kan. Iya, karena Sama. kita lihat hari ini kita sendiri kadang-kadang ketinggalan dengan majunya teknologi informasi itu. Iya. Sehingga dulu waktu saya pernah orang bercerita suatu saat nanti akan ada banjir informasi, saya bilang yang saya tahu nih ada banjir apa, tapi lupanya benar kita kebanjiran informasi Iya. yang kadang-kadang kita tidak bisa saring. Tahu seakan anak-anak itulah yang kita dengar ada di berita hoax, ada dan sepertinya. Bang Heri, tugas Bang Heri akan tambah banyak dengan adanya teknologi ini, dan hari ini anak-anak kita berada di rumah. COVID-19 membuat anak-anak kita tidak bermain leluasa, tidak dapat juga berdekatan dengan teman-temannya. Dia kehilangan guru formal, dia balik ke guru informal yaitu ibunya atau ayahnya. Adakah punya dampak tertentu, Bang? Iya, ini masuk dalam telaah kami sebenarnya. Iya. KPAI bersama KPPAD saat ini lagi melakukan survei terkait masalah ini, tapi hasilnya belum bisa dipublish. Jadi memang ini persoalan yang sangat mengkhawatirkan kita. Kalau ini lama-lama juga ya, proses lama-lama di rumah ini lama-lama akan berdampak juga bagi anak. Anak sudah mulai bosan, orang tua sudah mulai emosi juga. Kemarin saya dapat di-tag oleh orang tua di Batam, ngomongnya sudah marah sekali kepada pemerintah. Kami sudah stres, jangan sampai nanti kami marah sama anak gitu. Artinya apalagi punya anak lebih dari satu. Ya. Jadi kalau soal itu, Bang Eri, ada saya baca status atau apa ya? Statusnya gini, dulu orang tua membenjarakan guru karena memukul anak. Iya. Nah sekarang rasakan tuh orang tua berada di rumah bagaimana mendidik anak, katanya gitu kan? Iya, artinya gini, orang tua mungkin ini saatnya mengevaluasi juga. Sebenarnya menjadi guru itu juga tidak mudah, ya, sulit ya. gitu. Ya, Mungkin ya. orang tua sebentar sudah emosi gitu. Bagaimana mengangkat ini pelajaran, bagaimana jangan terlalu gampang juga untuk memojokkan guru dan segala macam. Ya, kita inilah memang pengasuhan pertama itu ada di orang tua untuk ini ya. Tapi yang formal itu sangat penting karena sistem itu ada di sekolah, di dinas pendidikan gitu. Jadi memang kalau orang tua kan tidak punya kurikulum, kadang-kadang dia tidak terukur juga. Betul. Seperti apa. Kita berharap pandemi ini segera berakhir, anak-anak kita kembali sekolah, sehingga dia mendapatkan apa-apa yang betul-betul di mencapai cita-citanya. Ya. Ada yang khawatir ini kalau terlalu lama, ini bodohnya banyak kali anak kita yang menjadi bodoh gitu kan. Karena tidak maksimal juga daring karena Iya, kita tahu lah. banyak hal-hal Tak yang usahkan anak-anak Iya. yang di bawah 18 tahun. Para mahasiswa pun Iya. tidak terbiasa juga dengan daring itu. Kan ini kan satu kejutan yang harus mereka lakukan. Iya. Kejutannya itu apa? Belajar daring, belajar online. Dulu kan orang, ya siapa sih mau lihat lama, apalagi mohon maaf kalau pengajarannya terlalu apa ya namanya ya, terlalu tidak ada action yang Iya. gurunya juga hanya ceramah gitu saja. Ini kan membosankan. Membosankan, ya. Nah, anak itu kan sebenarnya saya bilang tadi kebebasan, bermain sampai belajar. Iya. Nah, ini juga seperti Bang Edi katakan tadi, dia akan mengalami kejenuhan. Saya akan berpindah Bang Eri. Ini anak yang agak lebih dewasa sedikit. Bagaimana anak mengatasi atau menangkal dari paham radikalisme? Iya, paham radikalisme ya. Ini juga salah satu ini juga di Batam ada kasus juga kemarin tuh ya, yang terkait dengan radikalisme ini. Jadi memang radikalisme ini butuh institusi pendidikan menurut saya itu sangat penting untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya adalah tidak lewat jalur formal, lewat pendidikan.
Karena memang kalau anak belajar sendiri dapat sumber informasi yang tidak jelas gitu kan. Kemudian dari internet pun juga sekarang juga ada paham-paham itu muncul ya, belajar dari ada kelompok-kelompoknya. Sehingga ini butuh pengawasan orang tua juga sebenarnya. Anak ini belajar dari siapa, kemudian apa di internet itu dia gandrungnya seperti apa, itu kan bisa dilihat gejala-gejalanya. Terkait ada radikalisme ini kita lihat memang anak ini gampang sebenarnya. Anak ini kan gampang dibujuk rayu sebenarnya. Kemudian didoktrin, dicuci otaknya. Karena dia ibarat kain Iya, putih yang kain putih. Ketika ada pemahaman-pemahaman, apalagi ini semangat anak muda ini katakanlah termasuk remaja itu kan semangatnya luar biasa, energinya kan besar. Betul. Ditambah dengan pemahamannya menyimpang itu akan masuk. timbullah fanatisme itu. Yang salah. Iya, iya, Nah, iya. ini kan harus di apa namanya itu, di counter juga dengan hal-hal yang apa namanya, yang formal gitu. Di sekolah bisa mungkin sekarang lagi ada moderasi agama lah ya, kan seperti itu, sehingga tidak muncul fanatisme yang salah, tapi tidak muncul paham-paham radikalisme yang memang bibitnya itu muncul dari anak sebenarnya. Jadi orang gampang ngeredut anak. Kalau dewasa mungkin agak ini ya. Ya, karena mungkin dia sudah banyak literatur yang dia baca. Literatur anak ini kan sangat sedikit. Seperti Betul. itu. Malah mungkin kosong. Iya. Bang, berapa hari lalu 23 Juli kita menghadapi Hari Anak Nasional. Ada berita yang gembira yang saya dengar, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Riau ada mendapat anugerah. Abang bisa ceritakan dan saya ikut turut berbangga? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, ini kebetulan KPPAD Kepri ini kan sudah mau 20 tahun ya. 2007 sampai 2020 13 tahun. 13 tahun itu hadir di Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan KPAI. Walaupun ini sebenarnya organisasi perangkat daerah, lembaga independen daerah, tapi ini tidak bisa dilepaskan dari tupoksi Undang-Undang Perlindungan Anak mengawal pembunuhan hak anak di daerah. Tentu kami sebagai komisioner, saya sudah 10 tahun di komisi ini berjuang sebaik mungkin bagaimana pengawasan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau ini berjalan dengan baik. Kemudian tidak hanya masalah anaknya kita awasi, juga lembaga-lembaga atau stakeholder yang mengurusi masalah anak. Ada dinas terkait, ada aparat penegak hukum, dan juga ada situ peran serta masyarakat. Katakanlah apakah itu LKSA, dunia usaha, segala macam, sehingga memang ini anak ini menjadi tugas bersama. Jadi kita selama ini berupaya, ini tidak hanya tugas pemerintah, tapi kita mengajak masyarakat juga sebenarnya berperan serta dalam perlindungan anak, dan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Dengan penghargaan ini sebenarnya Provinsi Kepulauan Riau sudah 2 kali menerima anugerah dari KPAI. 2 kali? 2 kali. Anugerahnya namanya apa? Anugerahnya adalah pemerintah daerah yang peduli dengan perlindungan anak. Kepulauan Riau termasuk yang peduli. Kemudian yang baru-baru ini adalah penghargaan KPAI untuk Provinsi Kepulauan Riau yang karena punya komitmen dan dukungan terhadap hadirnya kelembagaan KPPAD di daerah. Karena tidak semua juga daerah punya KPPAD. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi daerah, memang Kepulauan Riau ini maju selangkah daripada daerah lain. Kita memiliki perda anak pertama di Indonesia itu adalah lahir di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian daerah-daerah lain belajar. Saat daerah lain, ini situasi internal KPAI. KPAI ini ada masanya waktu itu daerah lain itu mati suri katakanlah. Tapi dengan dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap memberikan support dana, perda kelembagaan atau kebijakan, tapi kita menjadi lebih kuat sementara daerah lain lemah gitu. Jadi berkat itulah pemerintah pusat melihat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sungguh-sungguh untuk memberikan perlindungan dan pengawasan bagi anak-anak di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, seperti itu. Tahniah Bang, sekali lagi apalagi saya dengar 2 kali kesungguhan Bang Eri sebagai ketua komisioner dan tentu saja dengan komisioner-komisioner lainnya. Insyaallah ke depan tentu saja kita berharap KPPAD dapat mendapat anugerah-anugerah lain. Amin, dan anak menjadi anak KPRI menjadi anak-anak yang tumbuh besar
yang menjadi mungkin pelopor anak Indonesia. Tapi kalau kita bicara kota ramah anak, bagaimana di Kepulauan Riau nih Bang? Ya, kota ramah anak atau kota layak anak, Ya. KLA, ya memang ini menjadi program ya, Ya. di pusat dan daerah. Hampir semua daerah di provinsi kota kabupaten di Kepri ini sudah mendapatkan predikat KLA. Cuma kan peringkatnya beda-beda, ada yang Madya, ada yang Pratama gitu kan. Bahkan satu daerah kayak Batam ada berapa kali menerima. Artinya memang ini wujud juga bentuk kepedulian pemerintah daerah, wali kota, bupati, gubernur, bagaimana tumbuh kembang anak di suatu kota itu memperhatikan aspek anak. Pembangunan berjalan, tapi anak tetap diikutkan dalam proses pembangunan itu. Proses pembangunan itu juga harus dinikmati anak. Makanya muncul katakanlah taman bermain, kemudian partisipasi anak di masyarakat gitu kan, ada forum anak daerah, bahkan dalam musrenbang pun anak-anak juga diikutkan. Sehingga suara anak ini didengarkan oleh pemerintah. Iya. Jangan suara dewasa. Jadi jangan pembangunan itu hanya dinikmati oleh orang dewasa. Betul. Ingat bahwa usia anak kita itu cukup besar di Indonesia, 32-33%. Kalau di Indonesia itu jumlahnya mungkin sekitar 80 juta anak. Di Kepri, sepertiga penduduk Kepri itu adalah usia anak. Jadi, sepertiga. Ya, ini kan angka yang cukup besar. Kalau kita mengabaikan penduduk usia ini kan menjadi persoalan pembangunan kita gitu. Iya, betul. Iya. Kalau demikian, Pak Eri, kita sudah mengetahui tadi ada problem anak di Kepulauan Riau. Di sisi lain kita juga mendapat anugerah tentang prestasi KPPAD, dan kita juga tadi mendengar beberapa daerah sudah menjadikan kota layak anak dan diberikan juga apresiasi dari pemerintah pusat. Ya. Terakhir apa yang bisa Abang berikan, mungkin semacam kalau kita bilang nasihat mungkin terlalu tua juga kita Bang. Tapi mungkin pencerahan bagi orang tua dan anak, bagi anak masa depan. Silakan Bang. Ya, anak ini adalah aset keluarga, Betul. aset masyarakat, aset bangsa dan negara. Harus kita jaga, harus kita pelihara, bimbing dengan baik-baiknya. Kemudian harus kita tumbuh kembangkan sesuai dengan bakat dan potensi anak. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Kita sebentar lagi menyongsong Indonesia emas. Ya Bang ya? 2045. Iya. Anak-anak ini mereka nanti akan menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang. Pendidikannya sebaik-baiknya, haknya semuanya diberikan, sehingga tumbuh kembang setiap anak Indonesia itu sesuai dengan harapan visi daerah kita, visi bangsa Indonesia. Kita tidak mau anak-anak kita masih ada yang stunting, katakanlah saat ini masih ada persoalan stunting di Indonesia. Kita tidak mau persoalan anak kita itu banyak terlibat masalah hukum, ABH tadi. ABH, atau menjadi korban, atau menjadi keluarga-keluarga kita yang broken home sehingga mengganggu tumbuh kembang anak. Mudah-mudahan semua orang tua paham bagaimana mendidik anak di rumah dengan baik. Perlakukan anak itu adalah aset yang harus dijaga, yang harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Pemerintah harus memberi dukungan kebijakan, dukungan anggaran, fasilitas, infrastruktur. Kemudian peran serta masyarakat harus ada. Dunia usaha, organisasi profesi, kemasyarakatan, berbagai macam peran serta masyarakat itu diakui, sehingga elaborasi dan kolaborasi antara semua pihak terhadap anak inilah yang mampu membangkitkan potensi anak menjadi sumber manusia yang unggul di masa depan. Ya. Terima kasih Bang Eri. Cakap kita tadi cakap tentang anak ini tidak akan pernah berakhir. Karena setiap kita bercakap tadi, anak di Indonesia pasti ada anak baru dan baru lahir. Selalu akan lahir anak-anak baru dan anak-anak yang ini masuk dewasa. Iya. Ini prosesnya proses alamiah. Dan tugas Bang Heri juga tidak akan berakhir. Tapi kalau cakap, jangan tak cakap, harus berakhir. Karena khawatir kalau kita panjang lebar, orang bilang ini yang cakap anak siapa.
Nah, oleh karena itu Bang Eri terima kasih dan saya ingin mengatakan sekali lagi, orang tua boleh memberikan kasih sayang tetapi bukan memaksa kasih sayangnya untuk anak berkasih sayang. Tentu ini pernyataan yang juga akan menjadi dilema bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.